Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan regresi linier berganda dengan menggunakan FU10. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dari mulai meregres, menguji statistik atau first order test, kemudian uji asumsi klasik, dan kemudian kita menyimpulkan. Ya. Kesempatan ini saya gunakan dengan menggunakan data makroekonomi. Data yang saya miliki, asumsikan ini data hipotesis ya. Jadi ada data makroekonomi sebuah negara ABC. Nah, datanya adalah konsumsi, GDP, impor, Consumer Price Index, dan Money Supply. Ya. Data ini diawali tahun 1970 sampai dengan 2020. Ya. Nah, yang pertama kali dalam melakukan sebuah regresi, maka kita buat namanya spesifikasi model. Kita tentukan dulu mana yang variable dependent, mana yang variable independent. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk mengasumsikan bahwa Y-nya adalah konsumsi, atau konsumsi adalah variabel dependent, dan yang lainnya adalah variabel bebas. GDP, impor, Consumer Price Index, dan Money Supply adalah variabel independent atau variabel bebas. Nah, model ini kemudian saya buat seperti ini. Jadi saya buat fungsi. Ya, fungsi konsumsi adalah fungsi konsumsi dipengaruhi oleh atau konsumsi merupakan fungsi dari GDP, impor, CPI, MS, dan yang saya buat merah ini. Ya, yang saya buat merah ini menunjukkan bahwa ada variabel selain 4 ini. Nah, tapi variabel ini kemudian diasumsikan tidak berubah atau tetap. Bahasa ekonominya ceteris paribus. Ya. Nah, model ini kemudian saya turunkan menjadi model ini. Konsumsi sama dengan fungsi GDP, impor, CPI, MS, plus wakil dari ceteris paribus. Disebut dengan residual. Sehingga persamaan ekonometrinya ada seperti ini. Konsumsi sama dengan B0 plus B1 GDP plus B2 impor plus B3 CPI plus B4 money supply plus I. Nah, setelah kita tentukan spesifikasi model dan model ekonometrinya, maka ini tahapannya kita menguji. Ada 5 tahap. Yang pertama adalah buat regresi linear berganda, lihat koefisien regresinya, apakah sudah sesuai dengan teori atau berbeda, beri alasan. Nah, setelah koefisien regresi kita tentukan, ya, dan kemudian sudah kita tentukan juga apakah sesuai dengan teori atau tidak, kita lanjut dengan uji statistik atau first order test, uji T, uji F, dan goodness of fit. Uji T adalah uji individu, uji parsial, di mana hanya melihat GDP terhadap konsumsi, apakah memiliki pengaruh tidak, impor terhadap konsumsi, CPI terhadap konsumsi, dan money supply terhadap konsumsi. Sedangkan uji F adalah uji serempak, uji bersama-sama apakah GDP dan impor dan CPI dan money supply memiliki pengaruh terhadap konsumsi. Terakhir adalah kita uji goodness of fit atau R square, R kuadrat. Seberapa besar GDP, impor, CPI, dan money supply dapat menjelaskan ya, terhadap variabel konsumsi. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita uji ekonometrika. Ada 5 langkah atau 5 asumsi klasik, tergantung dari apakah datanya adalah data sekunder, apakah datanya adalah data time series, apakah data cross section atau data panel. Ya. Yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Terakhir adalah uji autokorelasi. Setelah kemudian tahap 1, 2, 3, 4 kita lalui, kita bisa gunakan interpretasi hasil. Dan terakhir, kita bisa gunakan untuk peramalan.
Mari kita mulai mengolah data ini dengan menggunakan Fuse, ya. Jadi kita awali dulu, sebelum kita masuk ke Fuse, maka hafalkan data. Karena data time series berarti awal data 1970 berakhir 2020. Dan menggunakan data 2000 dan menggunakan data dari ini ya, dari konsumsi sampai money supply. Kita blok dulu, ini cara paling mudah ya. Kita blok semua. Tahunnya nggak perlu, kita blok di sini ya. Klik kanan, kita paste. Kita buka, kemudian kita buka Fuse ya. Kita ini klik saja. Sekarang kita buka file. Apakah kalau kita mau menulis baru, kita gunakan view, tapi kalau sudah ada data pernah kita simpan, kita gunakan open ya. Kita new, kita gunakan work file. Oke ya. Kemudian di sini ada work file create, ada work file structure table. Di sini ada 3 pilihan: unstructured, undead, dead regular frequency, dan balance panel. Unstructured atau undead adalah data cross section. Dead regular frequency adalah data time series. Balance panel adalah data gabungan antara cross dan time series. Karena kita menggunakan time series, maka pilihlah dead regular frequency. Kita klik ya. Selanjutnya kita pilih date specification. Apakah datanya bulanan, mingguan, kuartalan, tahunan, atau beberapa tahun ya, multi-year. Kita gunakan aja annual. Tadi kita ingat data diawali 1970 dan berakhir 2020. Oke ya, jika ini sudah kita penuhi, kita klik OK. Di sini kita lihat ada 2 data. Ranknya adalah 70 sampai 2020, ada 51 observasi. Sampelnya 1970 sampai dengan 2020. Di sini ada konsumsi, residual, dan variabel belum muncul. Untuk memunculkan variabel ini, maka Anda cukup klik quick, kemudian pilih empty group. Ya, ingat ya, klik quick dan klik empty group. Bawa kursor ini ke paling atas ini, ya. Paling atas, di atas tahun awal, di atasnya kita klik kanan, paste. Data sudah muncul. Ya. Data sudah muncul, sekarang data ini. Ya. Konsumsi, CPI, GDP, impor, money supply, residual. Ya. Nah, kalau kemudian kita mau langsung meregres, kita bisa menggunakan proc. Ya. Make equation, atau kita bisa menggunakan nanti quick. Kita pilih estimate equation. Jika kita pilih quick estimate equation, di sini kosong. Kita ketik ulang ya. Misalkan tadi yang paling kiri adalah variabel bebas, contoh konsumsi. Boleh pakai C seperti persamaan tadi ya. Kemudian kita bisa menggunakan GDP. Kita bisa menggunakan impor. Kita bisa menggunakan CPI, kita bisa menggunakan MS ya. Atau kalau kita nggak mau nulis ini, kita bisa gunakan tadi ini, proc make equation ya. Ini yang bersama, cuma konsumsi kosanya di belakang. Kita gunakan ini boleh ya. Jadi kalau ini adalah metodenya, kita gunakan dulu LS, least square, sampelnya sekian. Nah, kita bisa oke. Ini ya. Kita bisa gunakan tadi di sini oke ya. Kita bisa dapat ini. Ini yang pertama ya. Sehingga kita bisa dapat ini ya. Kita dapat persamaan dengan menggunakan tadi. Persamaannya adalah ini ya. Persamaannya adalah kita gunakan tadi ini. Ya. Konsumsi sama dengan B0 plus B1 GDP tambah B2 impor plus B3 CPI plus B4 money supply plus E. Nah, dari sini maka kemudian inilah yang kita dapat tadi dengan menggunakan Excel. Inilah namanya koefisien, ini namanya T statistik. Ini probabilitas. Artinya, jika probabilitas adalah di bawah 0,05, maka signifikan. Ya. Atau kalau kita buat di sini, kita bisa gunakan tadi ini. Ya. 1, 2, 3. Karena di bawah 1%. Ini di bawah 1%. Ini di bawah 1%. Ini di bawah 1% ya. Ini ya.
ini tidak signifikan. Ya, ini saya normalkan saja biar kemudian ini ya. Ini kemudian ini juga sama, ini saya normalkan saja ya. Nah, kemudian yang di sini ini artinya adalah kita uji ya. Jadi koefisien ini ya. Apa arti dari koefisien 0,547? Artinya adalah jika GDP kita naikkan tergantung dari ini GDP-nya. Misalkan dalam juta ya. Kenaikan 1 juta ya. Satuan mengakibatkan konsumsi naik 0,5 kali 1 juta, berarti 547.000. Ya, dia signifikan bertanda positif. Impor, jika impor naik 1 juta, maka konsumsi akan naik 208.000. CPI di sini adalah poin ya. Poin atau tadi gunakan tadi dia persen. Berarti kenaikan 1 poin atau 1% ini mengakibatkan konsumsi naik, ini dibagi 100. Berarti kenaikan 1 tadi adalah konsumsi akan naik sekitar ini ya 81.800 rupiah. Money supply adalah jumlah uang beredar. Kenaikan dalam 1 juta akan menurunkan konsumsi 526.000 ya. Ini ya, ini kalau kita gunakan perubahan absolut tergantung satuan ya. R square adalah 99%. GDP, impor, CPI, money supply mampu menjelaskan variabel konsumsi ya. Nah, kemudian ada juga orang yang lebih senang menggunakan bukan absolut tapi menggunakan perubahan relatif. Apa artinya? Dengan mengartikan dengan kenaikan persen dengan persen ya. Ini kita gunakan satuan ya. Di contoh kita gunakan perubahan absolut ya. Perubahan relatif kita bisa gunakan tadi adalah dengan cara kita buka FX tadi ini ya. Ini tadi ini ya. Nah, absolut ini absolut ya. Maka angka ini terlalu besar ya. Kita bisa gunakan dengan menggunakan ini ya, dan menggunakan relatif. Artinya naik 1% berubah berapa untuk variabel dependennya. Jika kita gunakan relatif, cukup Anda rubah dengan model log. Ingat, yang dirubah log adalah yang bukan pecahan atau bukan pakai persen. Contoh ini log konsumsi, kemudian log GDP, ini log ya, kita buat log ya, GDP ini ya, kemudian log impor, ini log impornya dibuat lognya, log impor, kemudian CPI tidak boleh kita karena dia dalam persen indeks ya, kita biarkan saja karena nanti kalau kemudian itu kita log berubah tanda. Jadi kalau persen maupun adalah dia desimal, kita log berubah tanda positif ke negatif. Ini kita buat log, yang ini MS ya. MS. Nah, ini kalau kita oke, maka ini kita dapatkan tadi ini. Ya. Inilah angka-angka ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, kita bisa lihat dengan menggunakan tadi ini. Ini kita rubah dari absolut, perubahannya ke relatif ya. Berarti ini signifikan. Karena di bawah 1% kita beri bintang 3. Ini kita bintang 3. Bintang 1 lolos 10%. Bintang 2 lolos 5%. Bintang 1 lolos bintang 3 lolos 1% ya. Ini berarti 10% lolos 1. Ini 1,1 berarti lolos di bawah 5%. Ini di bawah 5% ya. Nah, di sini menunjukkan hampir angka semuanya kalau kita sudah menggunakan log adalah antara 0 sampai 1. GDP adalah 0,97. Artinya kenaikan 1% GDP akan menaikkan konsumsi 0,97%. Impor naik 1% mengakibatkan bahwa konsumsi akan naik 0,14%. CPI naik 1% mengakibatkan konsumsi naik 0,001%. Money supply naik 1%, maka konsumsi akan turun 0,71%. Ya, ininya hampir sama. Ya. Jadi ini ada dua kemungkinan kalau kita meregres itu kita dapat dua hasil.
Yang pertama kita gunakan perubahan absolut, perubahannya tergantung dari satuannya. Atau semua dibuat relatif dengan perubahannya dalam persen. Ini ya. Maka bedanya kalau kemudian kita gunakan relatif, selalu angkanya 0 sampai 1. Sedangkan kalau kita absolut tergantung. Sebagai contoh ini. Karena angka kecil dengan angka besar diregres, berarti angka yang tadi kecil itu akan mengalihkan besar. Ini ya. Ini ketemu angka sekian ya. Jadi nanti kita bisa gunakan, apakah kita gunakan perubahan absolut, boleh, ini persamaan regresinya. Atau kita gunakan perubahan relatif, ini persamaan regresinya. Ya. Nah, ini kita kemudian setelah kita tentukan, inilah yang namanya regresi tadi, ini kita rubah. GDP berarti B1, konsumsi berarti B0, 0,97 berarti adalah di depannya. Ya. Maka tahap berikutnya adalah kita gunakan first order test. Kita uji tes statistiknya, hampir semua variabel signifikan. Ya. Cuma yang manipulasi bertanda negatif. R-nya adalah 0,99 dan F-nya adalah signifikan 0. Artinya GDP, impor, CPI, dan money supply bersama-sama memiliki pengaruh terhadap konsumsi ini. Ini juga sama ya, semua signifikan kecuali CPI, tapi karena kemudian dibolehkan kita menggunakan maksimal 10%, 0,06 adalah di bawah 0,1. Ini masih signifikan di 1%. Ini signifikan bintangnya 1 di 10%, bintang 2 5%, bintang 1 1%. Secara keseluruhan, F statistiknya menunjukkan bahwa GDP, impor, CPI, dan money supply bersama-sama memiliki pengaruh terhadap konsumsi. R adalah 0,99. Artinya 99,5% GDP, impor, CPI masih mampu menjelaskan variabel konsumsi. Sisanya dipengaruhi oleh residual atau variabel lain di luar model. Ya, ini. Nah, langkah berikutnya kalau mau diteruskan, maka kita perlu melakukan sebuah uji. Ya, ini kita buka lagi FUSE, yang kita pakai adalah ini. Kita menggunakan tadi ini aja, kita gunakan adalah ini ya. Jadi kita menggunakan nanti kita gunakan tadi adalah ini ya. Jadi kita akan menggunakan hasil dengan model log. Nah, kita yang pertama tadi kita akan menguji. Yang pertama adalah uji normalitas. Kenapa perlu diuji? Karena ini adalah untuk melihat ya, uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman empiris, pakar statistik, data yang banyak lebih dari 30 angka atau N lebih besar 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Ya. Nah, untuk uji normalitas ini, maka kita perlu melakukan tadi ini, ya, view. Anda pilih tadi di sini adalah kita gunakan residual, kita gunakan tadi normality test. Ya, kita gunakan di sini adalah Jar-Gubera. Kalau Jar-Guberanya 0, probabilitasnya adalah 1. Kalau Jar-Guberanya besar, probabilitasnya mengecil. Untuk melihat apakah dia berdistribusi atau tidak, lihatlah probability. Kalau dia adalah di atas 0,05, berarti dia adalah berdistribusi normal ya. Kalau nanti lihat ini, data yang dikumpulkan adalah data yang berdistribusi normal. Ya. Ini kalau lihat ya. Kenapa probabilitas? Karena kita menggunakan hipotesis ya. Hipotesisnya adalah, hipotesis 0 adalah data berdistribusi normal. Ya. Atau residualnya ya, atau ini kalau jelas residualnya dia berdistribusi normal ya. Hipotesis nolnya ya. Hipotesis alternatifnya residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, karena di sini tidak signifikan, berarti kita milih yang hipotesis 0, artinya residualnya berdistribusi normal. Ya. Tahap pertama sudah kita lakukan, uji asumsi kelasnya. Tahap kedua adalah kita uji linearitas. Karena asumsinya adalah regresinya adalah menggunakan persamaan linear, bukan non-linear. Ya. Karena linear berarti di sini tidak ada akar, nggak ada pangkat. GDP, impor, semua ini.
Maka bisa kita lakukan dengan cara seperti ini, ya. Buka lagi Evious, maka kita gunakan view. Ya. Kita gunakan tadi di sini kita gunakan stability diagnosis, kemudian kita pilih adalah Ramsey Reset Test. Klik. Kita oke saja. Nah, ini kita gunakan tadi adalah ada T1, kita gunakan F statistik. Nah, probability-nya hampir semua baik F maupun T ini adalah tidak signifikan. Karena nggak signifikan, berarti kita menerima hipotesis 0. Apa hipotesis 0 adalah persamaan ini regresinya berbentuk linear, ya. Ini kita terima, ya. Berarti tahap uji kedua sudah kita penuhi, ya, bahwa persamaannya adalah linear, bukan persamaan non linear, ya. Selanjutnya kita uji lagi, kita gunakan tadi adalah uji multi. Kenapa perlu kita uji multi? Karena kita ingin menguji apakah antar variabel bebasnya adalah terjadi korelasi, ya. Karena kalau terjadi korelasi, ya, itu akan menyebabkan hasil yang tidak maksimal, ya. Artinya bisa terjadi bahwa banyak T itu adalah tidak signifikan, tetapi R dan F-nya tinggi, ya. Nah, untuk menguji multi-call ada beberapa cara, ya. Salah satu caranya adalah kita kembali ke Evious, kita buka, ya. Kita bisa gunakan tadi dengan cara ini, kita lihat dulu ini, ya. Kita buka tadi ini, ya. Kita bisa copy dulu. Ini kita konsumsi, kita copy dulu. CPI kita copy, GDP kita copy, import kita copy, bisa copy, kemudian klik kanan kita gunakan copy. Habis ini kita buka adalah quick. Ini adalah metode pertama dulu. Kita gunakan group statistik. Kita gunakan correlation. Sudah muncul. Oke. Ya. Ini muncul di sini, ya. Hampir kita lihat di sini semua di atas 0,9. Artinya terjadi multi-call. Ya, langkah metode 1 menunjukkan ada multi-call. Maka kita gunakan metode 2. Ya. Metode 2 kita bisa gunakan tadi adalah ini, ya. Kita akan menggunakan tadi ini, equation ini, ya. Equation ini kita buka lagi, kita estimate, kita oke, ya. Tadi kita ini. Maka kita gunakan view, kemudian kita gunakan coefficient diagnostic, kemudian kita pilih varian inflation vector. Kita lihat di sini adalah yang center ini. Hampir semua di atas 10. Berarti ada indikasi terjadi multi-call, ya. Nah, dan metode terakhir kita gunakan nanti ini, ya. Kita bandingkan ini adalah R square ini. R square yang pertama adalah kita regress awal ini, ya. Habis itu Anda bandingkan dengan regress antar variabel bebas. Kita ingat 0,99, ya. 0,99. Nah, kemudian kita bandingkan antar variabel bebasnya, estimate, andai kata ini kita hilangkan. Kita hilangkan, ya. Kita hilangkan ini. Ya, berarti variabel Y-nya kita hilangkan. Sekarang kita ngeregress variabel regress antar variabel bebas. Ingat 0,995, kita oke. Sekarang 0,977, tadi kan 0,995. Berarti hasil R square setelah regresi antar variabel bebas adalah lebih kecil. Dilanjutkan semua, ya. Kita bandingkan semua. R original, R awal tadi, R1 tadi harus lebih gede dibandingkan dengan R antar variabel bebas. Ya. Nah, kemungkinan ini kalau kita uji dengan menggunakan metode ini, maka tidak terjadi multikolinialitas. Ya. Dengan metode yang tadi kita kena, ya, tapi kita pilih metode yang menguntungkan, ya, adalah metode yang kita cek tadi antar variabel R square awal dengan antar variabel bebas tadi adalah yang besar R awal tadi, ya. Yang kita ada di sini adalah ada konsumsinya, adalah lolos, ya. Ini saya kembalikan dulu dengan log. Kita dengan log di sini, ya, log tadi konsumsi.
Ini kita ada log ya, saya ulangi ke awal tadi adalah ini. Ingat tadi 995. Nah, karena kita sudah lolos normalitas, linearitas, dan multikolinearitas, maka kita uji. Adalah sekarang cara mudah untuk menguji di sini adalah kita gunakan cara manual kalau kita menguji hetero. Apa itu hetero? Ya. Jadi nanti sini kita bisa melihat ini ya. Hetero itu adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk suatu pengamatan pada model regresi. Ya. Maka asumsinya adalah varian adalah konstan. Ya. Di sini adalah sama untuk setiap pengamatan. Ya. Nah, cara manual kita harus lakukan dengan cara proc. Ya. Make residual series. Klik ini. Ingat ada resid 01, kita oke. Maka sekarang muncul ini resid ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi, ini ada grup, ini grupnya ini. Ada grup ya. Sebentar. Ini saya lihat lagi ada ini. Ya, sudah muncul ini ya. Pak, saya lihat tadi ini ya, sudah muncul resid ini. Maka sekarang ini resid ini kita gunakan untuk mengganti variabel dependennya. Jadi kalau kita lihat tadi, kita gunakan equation ini. Ini cara dulu ini. Ini kita lihat estimate, gantilah ini ya. Bisa menggunakan absolute resid 01 atau kita akarkan di log. Jadi resid 01 pangkatkan 2 ini ya. Jadi sekarang konsumsi hilang, kita ganti dengan resid ini, kita oke. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau variabel ini semua tidak signifikan, berarti modelnya adalah tidak terjadi ini ya, tidak terjadi heteroskidastisitas. Ini ya. Maka nggak signifikan, maka tidak terjadi heteroskidastisitas. Atau pakai cara lain lagi, kita bisa gunakan tadi ini. Estimate, ini saya kembalikan ke konsumsi ya, dikembalikan ke konsumsi. Ini oke, klik oke di sini. Tadi ini kita bisa pilih view, kita gunakan residual diagnostik, kita pilih heteroskidastisitas. Ini ada pilihan banyak, ada Brace, Pagan, Godfrey, Harvey, Glaser, Art, Wedge, Custom, bisa. Sekarang kita pilih wedge ini, klik OK. Ya, kalau kita lihat ini, Observe R square, maka dia di bawah 0,05. Berarti terjadi heteroskidastisitas ya. Ini, tapi kalau Anda lihat ini, lihat di sini ya. Lihat di sini ya. Atau kalau Anda lihat ini ya. Jadi kalau Anda pakai cara ini ya. Ini masih banyak juga yang di bawah 0,05. Ya, kita ganti lagi dengan cara view residual hetero, kita gunakan metode Harvey ya. Ini juga Anda lihat R square adalah ini adalah signifikan ya, berarti ada hetero. Tapi lihat ini, maka adalah tidak terjadi. Jadi kita bisa gunakan tadi memilih ini ya. Terakhir kita akan uji. Jadi kalau Anda gunakan tadi cara yang log resid bisa dikuatirkan, maka tidak terjadi hetero. Tapi kalau Anda pilih yang ini, metode yang lainnya, itu adalah terjadi hetero. Terakhir adalah kita gunakan tadi ini ya, residual, kita pilih correlation ini ya, kita pilih oke. Apa yang terjadi di sini ya adalah terjadi dalam model terjadi autokorelasi ya. Apa itu autokorelasi ya? Jadi nanti kalau dilihat di sini yang disebut dengan autokorelasi adalah ini ya, ada atau tidaknya penyamaan skolastik yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi. Biasanya autokorelasi sering terjadi pada data time series. Karena data kita time series, maka muncul di sini adalah autokorelasi. Jadi ini wajib kita perbaiki ya. Nah, dari sini maka kemudian kita bisa melihat dari sini ya.
Untuk uji normal, dia memenuhi kriteria, ini memenuhi kriteria, multiple juga kriteria, hetero, autonya perlu diperbaiki. Ya. Sehingga karena belum memenuhi asumsi klasik, maka perlu ada perbaikan atau autokorelasi. Ya. Jadi kalau tadi ini terpenuhi semuanya, maka koefisien itu akan memenuhi yang namanya Bayes linear unbiased estimator. Kita mendapatkan koefisien yang linear, tidak bias dan terbaik. Ya. Ini ya. Nah, jadi inilah yang kemudian kita dapat dua hasil. Apakah Anda mau milih yang absolut atau relatif tergantung saudara. Ya. Yang jelas dalam regresi harus memenuhi kriteria asumsi klasik. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.